Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Jumat 25 Maret 2022. Akhir pekan hampir datang Tribuners, untuk Anda yang bingung mencari list liburan di akhir pekan, kali ini saatnya Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Dan pastinya akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Informasi pertama kali ini Tribuners datang dari Lampung. Sejumlah muli mekanai atau muda-mudi Lampung mandi untuk membersihkan diri di Taman Wisata Bumi Kedaton Resort Kota Bandar Lampung. Dan mandi untuk membersihkan diri ini merupakan tradisi Lampung yang bernama Belangikan. Tradisi Belangikan ini biasanya dilakukan setiap menyambut bulan Ramadan. Dan prosesi ini dimulai dengan menyiramkan air menggunakan kendi hingga kemudian para muli mekana ini turun ke sungai untuk mandi Tribuners. Informasi lebih lengkapnya juga akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan rekan Bayu dengan informasi Anda. Oke, selamat siang menjelang sore Mufti dan Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwasanya kemarin DPP Lampung Say atau organisasi lingkup kebudayaan Lampung menggelar bersama Pemprov Lampung menggelar acara Belangian. Nah, Belangian ini merupakan salah satu tradisi kebudayaan masyarakat Lampung sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah, Belangian ini sebagai simbol mensucikan diri ataupun membersihkan diri dari kegiatan-kegiatan yang lalu-lalu untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan hati yang bersih. Kemudian disampaikan oleh Ketua Harian DPP Lampung Say, Bapak Riko Menoza, bahwasannya Belangian ini diambil dari 7 mata air, sumber mata air keramat di Provinsi Lampung, yang kemudian disiramkan kepada 29 muli menghanai atau muda-mudi Lampung yang diagendakan kemarin di Taman Wisata Bumi Kedaton. Dan pada muli menghanai tersebut mereka diminta untuk mandi bersama di sebuah kali di Taman Wisata Bumi Kedaton. Kemudian pada kesempatan itu juga Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Farijal Darminto, mengatakan bahwasannya Belangian ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilestarikan oleh kaum milenial yang ada di Lampung. Karena Belangian ini merupakan kebudayaan atau simbol yang harus dipertahankan dan diagendakan untuk rencana kerja ataupun janji kerja oleh Gubernur Lampung Bapak Arina Junaidi, bahwasannya akan diprioritaskan untuk kalender pariwisata sehingga wisatawan lainnya yang ingin ke Lampung bisa menikmati dan bisa melihat tradisi-tradisi Lampung yang saat ini masih dilestarikan, dan berharap para pemuda ataupun kalau milenial tidak meninggalkan sejarahnya, tidak meninggalkan kebudayaannya, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada ini tetap dipertahankan dan dilestarikan. Begitu rekan Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Bayu dan juga Tribuners, terkait dengan informasi kali ini, rekan kami Bayu Saputra dari Tribun Lampung juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Dari pengantin pasangan Say Batin yang menggunakan warna merah, tolong tampil ke depan sini deh. Nah, biar tahu maknanya apa menggunakan merah putih ini, sangkain 17 Agustus lagi. Ini adalah merah menunjukkan pengantin pasangan yang berasal dari pesisir, yaitu Say Batin, sementara yang warna putih pasangan pengantin yang berasal dari Pepadun. Pepadun itu adalah kabupaten kota yang terdiri dari daratan. Nah, ini. Anggap aja Pragawati dan Pragawan lah, sambil muter. Nah, ini
yang merah dari pesisir, daerah Lampung pesisir seperti Lampung Selatan, Pesawaran, pesisir barat, dan sekitarnya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih kembali. Sedikit berbeda penampilan Belangiran pada tahun 2022 kali ini, di mana berbedanya tahun ini kalau tidak salah menggunakan 3 bahasa. Karena tahun lalu hanya 2 bahasa, Pak Sekda. Ini apa tujuannya? Ini salah satunya supaya siaran ini direkam langsung dikirim ke Rusia untuk meredakan perang antara Ukraina dengan Rusia. Jadi ini langsung siaran ini diliput supaya Pak Presiden Putin bisa melihat bagaimana di Lampung ini juga walaupun berbeda jurai, berbeda adat, berbeda suku, tetapi masih menghadapi kerumunan itu bagaimana kita menyambut bulan puasa. Tentu yang pertama ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung melalui Pak Gubernur dan Pak Sekda atas dukungan dan partisipasi peran serta melibatkan Dinas Pariwisata Kebudayaan, melibatkan siswa-siswi yang nanti akan juga ikut memeriahkan, beserta semua lapisan termasuk tadi tim dari Korps Musik. Tribuners, di Kota Bogor ada seniman unik yang melukis pada sebuah batu. Seniman tersebut adalah Duki Nurmala. Ia sendiri mengaku telah menggeluti seni lukis sejak 1984 melalui media kanvas dan juga kertas. Nah, selain pameran, ternyata Duki Nurmala ini mengikuti beberapa komunitas seni lukis. Dan Duki sendiri ini menekuni lukis melalui media batu sejak 3 tahun terakhir. Dan menurut Duki, ia melihat batu ini memiliki nilai artistik dan juga nilai jual. Ia pun kerap kali kesulitan saat pertama kali mencoba melukis di media batu. Untuk tahu bagaimana ceritanya, Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Silakan rekan Siti Fauzia. Ya, terima kasih rekan Mufti. Saya berkesempatan mengunjungi kediaman seniman asal Kota Bogor ini di Jalan Pajajaran, Ciburial, Indah nomor 41, RT 4, RW 4, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Yang dimana Bapak Duki Nurmala ini menggeluti seni lukis sudah sejak 1984 melalui media kanvas dan kertas. Dan sudah 3 tahun kebelakangan ini Bapak Duki Nurmala ini menekuni lukis melalui media batu. Dan menurut Bapak Duki Nurmala, ia melihat batu ini memiliki nilai artistik dan nilai jual. Dan untuk proses pengerjaannya, karya lukis batu ini menurut Bapak Duki, yaitu batu harus diberi dasar terlebih dahulu, lalu bertahap sampai finishing. Nah, untuk menjadi sebuah karya, batu ini harus dibersihkan dan memiliki tekstur halus. Ia pun menjelaskan cat yang digunakan untuk melukis di batu, yaitu menggunakan Beralih menuju ke Kabupaten Goa, Tribuners. Ada Masjid Tua Al-Hilal Katangka yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Bahkan termasuk 10 masjid tertua di Indonesia tersebut. Dan pastinya Tribuners, masjid yang lebih dikenal dengan nama Masjid Tua Katangka ini didirikan pada tahun 1603 oleh Raja Goa yang ke-14, Imanggarai Daeng Manrabia, yang lebih kenal dengan nama Sultan Alauddin. Lokasinya ini berada di Jalan Syekh Yusuf nomor 57, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan marbot dari Masjid Harun ini memang menceritakan sejarah panjang masjid tua yang dibangun itu. Dan kali ini Tribuners ada Wahyudin Tamrin dari Tribun Timur yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Wahyudin, silakan dengan informasi Anda. Halo rekan Mufti di studio dan Tribuners dimanapun berada. Jadi dapat saya sampaikan dari Makassar bahwa salah satu sejarah atau tonggak masuknya sejarah Islam di Sulawesi Selatan ialah Masjid Katangka ini yang berlokasi di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi salah satu marbot masjid yaitu Pak Harun menceritakan sejarah panjang
awal mula masuknya Islam di Kabupaten Goa, yaitu berawal dari para ulama dari Yaman untuk menyampaikan Islam secara kafah ke kerajaan Goa yang ke-14 saat itu, Sultan Alauddin. Namun ajakan dari para ulama Yaman itu sempat ditolak oleh kerajaan karena banyak yang bertentangan dengan adat istiadat. Sehingga diutuslah kembali 3 datuk dari Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satunya yaitu Datuk Ribandang. Nah, Datuk Ribandang inilah yang berhasil mengislamkan Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin. Nah, setelah Raja Goa masuk Islam, seluruh rakyat kerajaan juga ikut masuk Islam. Sehingga sejak saat itu dibangunlah sebuah masjid untuk digunakan beribadah di tempat yang banyak ditumbuhi pohon katangka. Nah, oleh karena itu masjid ini dinamakan Katangka karena di lokasi tersebut saat itu ada banyak pohon katangka yang tumbuh, dan masjid ini awalnya dibuat dari pohon katangka atau kayu katangka. Nah, kemudian ada beberapa struktur atau arsitektur dari masjid ini yang berbeda dengan masjid pada umumnya, yaitu pada bagian atas masjid ini tidak berbentuk kubah, melainkan berbentuk persegi 4 dengan mengerucut ke atas. Ada 2 susun. Nah, makna dari 2 susun ini yaitu 2 kalimat syahadat, dimaknai sebagai fondasi utama bagi seorang muslim, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua yang unik dari masjid ini ialah terdapat 6 jendela. Nah, 6 jendela itu dimaknai sebagai rukun iman yang ada 6. Kemudian jumlah pintu dari masjid ini ada 5 yang dimaknai sebagai rukun Islam. Selain itu terdapat 4 tiang besar di dalam masjid yang dimaknai sebagai sahabat Rasulullah yang meneruskan agama Islam setelah Rasulullah wafat. Jadi ada banyak filosofis yang terdapat pada masjid ini yang sampai saat ini masih sesuai dengan bentuk aslinya. Kalaupun ada yang rusak itu diganti dan diperbaiki, tetapi masih sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, untuk kegiatan di masjid ini sendiri hampir sama dengan pada umumnya, yaitu digunakan sholat 5 waktu, dan setiap malam Jumat digunakan atau jamaah membaca Yasin antara maghrib dan isya. Nah, selain itu anak-anak TPA gunakan juga di sini sebagai tempat belajar untuk mengaji. Nah, di masa pandemi ini terjadi penurunan di masjid ini, penurunan pengunjung. Ya, salah satu masjid tertua ini seperti biasanya selalu dikunjungi oleh ulama-ulama, baik itu dari Nusantara maupun dari luar negeri. Namun setelah pandemi, pengunjung dari berbagai negara itu sudah mulai berkurang. Nah, demikianlah yang dapat saya laporkan rekan Mufti di studio. Baik, terima kasih rekan Wahyudi dari Tribun Timur dan Tribuners. Terkait dengan informasi kali ini juga ada informasi tambahan dari Marbot Masjid Tua Katangka bernama Harun Rahman Daengela. Berikut informasinya. Boleh tahu dulu Pak, nama tak dengan di sini sebagai apa gitu? Jadi saya di sini sebagai juru pelihara Masjid Tua Katangka. Iya. Nama tak siapa Pak? Nama saya Harun Rahman Daengela. Jadi di sini tuh bertugas kurang lebih 17 tahun. Ya, hampir 18 tahun lah saya di masjid ini sebagai juru pelihara. Bisa diceritakan secara singkat sedikit terkait sejarah masjid ini Pak? Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14. Jadi masjid ini dahulunya merupakan benteng pertahanan terakhir. Jadi dahulu ini fungsinya selain sebagai tempat ibadah juga sebagai benteng pertahanan terakhir.
Nah, kalau kita melihat arsitektur masjid ini itu dipengaruhi oleh beberapa budaya. Jadi ada pengaruh budaya Cina, budaya Eropa, budaya Timur Tengah, dan tentunya budaya lokalnya. Bisa Pak dijelaskan makna-makna arsitekturnya yang ada di sini? Ya, jadi orang tua kita dahulu ini membangun masjid ini tidak mengutamakan modelnya, tapi orang tua kita dahulu ini membangun karena mempunyai makna-makna atau filosofi, ya, termasuk 4 buah tiang penyangga utama ini melambangkan 4 sahabat Rasulullah yang terkenal. Terus pintu masjid ada 5 melambangkan rukun Islam, jendelanya ada 6 melambangkan rukun. Tribuners, masih banyak informasi untuk Anda. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, di Kota Bogor ada seniman unik yang melukis pada sebuah batu. Seniman tersebut adalah Duki Nurmala. Ia mengaku telah menggeluti seni lukis sudah sejak 1984 melalui media kanvas dan juga kertas. Selain pameran, ternyata Duki Nurmala pun juga mengikuti beberapa komunitas seni lukis. Duki Nurmala sendiri menekuni lukis melalui media batu sejak 3 tahun terakhir. Menurut Duki Nurmala, ia melihat batu ini memiliki nilai artistik dan juga nilai jual. Nah, untuk tahu bagaimana ceritanya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Siti Fauziah dari Tribun Bogor. Silahkan rekan Siti Fauziah. Ya, terima kasih rekan Mufti. Saya berkesempatan untuk mengunjungi kediaman Bapak Duki Nurmala yang merupakan seniman asal dari Kota Bogor. Ia menggeluti seni lukis sudah sejak tahun 1984 melalui media kanvas dan kertas, di mana sudah 3 tahun kebelakangan ini Bapak Duki menekuni seni lukis melalui media batu, dan menurutnya ia pun melihat batu ini memiliki nilai artistik dan nilai jual, di mana untuk proses pengerjaan karya lukis batu ini batu harus diberi dasar terlebih dahulu lalu bertahap sampai finishing. Nah, untuk menjadi sebuah karya, batu ini harus dibersihkan dan memiliki tekstur halus. Dan ia pun menjelaskan cat yang digunakan untuk melukis di batu ini menggunakan cat akrilik, di mana lain halnya dengan kanvas atau kertas, biasanya ia menggunakan cat air atau cat minyak. Dan setelah proses selesai, lukisan batu dipernish doff agar lebih awet. Dan selain itu, untuk pengerjaan lukis batu, seniman asal Kota Bogor ini dapat menyelesaikan 1 lukisan setiap harinya. Dan ada pun beberapa tokoh yang dilukis batu itu terpampang di kediamannya, seperti orang nomor 1 Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan tokoh-tokoh lainnya. Serta untuk kisaran harga bisa didapatkan 200.000 sampai 1 juta, jadi harga itu bervariatif. Demikian yang dapat saya laporkan rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Siti Fauziah dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Tribuners, bicara tentang Manado. Ini tak lengkap jika Anda tak mencicipi kulinernya. Ada tempat bernama Jangkar Sandar yang patut untuk dikunjungi. Konsep Jangkar Sandar ini menyerupai rumah makan di Spanyol, Tribuners. Lokasinya ini berada di lapangan dengan dikelilingi kios makanan. Aneka lampu yang terpasang di atas, diikat pada tiang tengah maupun terikat di pohon. Dan pastinya ini membawa romantisme. Dan makanan di sana juga sangat lengkap, Tribuners. Nah, untuk Anda Tribuners yang ingin tahu bagaimana informasi lengkapnya, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami. Ada Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners. Jadi di Manado ada banyak sekali objek wisata kuliner yang berada di tepi pantai. Salah satunya yang paling dikenal adalah Jangkar Sandar. Jadi objek wisata kuliner ini berada di kawasan Megamas Manado, dan ini memiliki kekhasan yaitu pada monumennya, yaitu ada monumen Jangkar Sandar. Juga di situ ada dijual berbagai macam makanan dan minuman, kios-kios yang menawarkan makanan dan minuman yang berada di pinggir. Jadi makanan yang dijual makanan Manado dan makanan nasional. Sementara tempat duduknya pengunjung itu berada di tengah-tengah. Jadi ini sangat istimewa karena suasana, apalagi pada malam hari, karena di situ ada banyak sekali lampu. Permainan lampu menjadikan tempat itu sangat indah. Kemudian adanya di tepi pantai, jadi membawakan suasana santai bagi para pengunjung. Jadi sambil menyantap makanan-makanan khas Manado, bisa sambil menikmati suasana malam yang diterangi oleh lampu-lampu. Dan juga di samping itu ada juga tepi pantai, pemandangan dari Selat Manado yang sangat indah di malam hari. Dan lokasi itu juga sering digunakan untuk
memancing bagi warga. Jadi warga yang selain makan di situ juga bisa sambil memancing ikan di tepi pantai Manado. Demikian, Mufti. Baik, terima kasih rekan Arthur atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, sebanyak 75 siswa dari seluruh sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat mengikuti Festival Malingka Karano Jo Arai Pinang. Dalam festival ini, siswa diminta untuk menampilkan kepiawaiannya dalam menjalin arai pinang dan melingkarinya ke Karano. Terlihat memang semua peserta ikut lomba mengenakan pakaian adat dari Minangkabau. Kegiatan ini pun diinisiasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Kota Pariaman dan juga Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Pariaman. Pihaknya juga berharap dengan adanya festival ini dapat memberikan edukasi bagi para pemuda mengenai nilai-nilai luhur yang ada sejak dulu. Dan kemeriahan festival ini juga akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Wahyu Bahar dari Tribun Padang. Silakan rekan Wahyu Bahar dengan informasi Anda. Baik Mufti, Tribuners, bahwasanya kemarin tanggal 24 Maret 2022 telah diselenggarakan sebuah festival Malingka Carano Jo Arai Pinang yang diinisiasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman bersama Dinas Pendidikan setempat. Jadi sebanyak 75 siswa dari semua SD dan MI yang ada di Kota Pariaman terlibat di kegiatan festival ini. Jadi LKAM Kota Pariaman dan Dinas Pendidikan mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pewarisan adat budaya setempat. Jadi Carano, kata Sekretaris LKAM Kota Pariaman, Priyadi, Carano itu ialah sebuah benda yang terbuat dari loyang dan diisi dengan beberapa item, misalnya sirih, gambir, dan sebagainya. Jadi Carano itu digunakan untuk salah satu media untuk menyambut tamu, biasanya dalam kebudayaan adat Minangkabau. Jadi biasanya para pejabat yang datang di suatu kegiatan, pejabat nasional misalnya pejabat pusat, biasanya akan disambut dengan Carano tersebut. Jadi kemarin 75 siswa tersebut diminta untuk melingkari Carano dengan arai pinang. Jadi kepiawaian ataupun keterampilan itu ditularkan kepada generasi muda. Itu yang disampaikan oleh LKAM Kota Pariaman. Jadi 75 siswa tersebut diberi batasan waktu selama 30 menit untuk merangkai menjalin Carano yang ada. Salah seorang dari peserta, Safira Johan, mengatakan ia cukup kesulitan ketika menjalin arai pinang tersebut. Namun kata dia antusias dia disampaikannya karena menurutnya adat istiadat harus dilestarikan kaum muda. Begitu yang disampaikan oleh salah seorang peserta. Begitu Mufti. Baik, rekan Wahyu Bahar, terima kasih atas informasi Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Rekan kami Wahyu Bahar juga sempat mewawancarai peserta festival Malingka Karano Jo Arai Pinang bersama Safira Johan. Berikut informasinya. Namanya, Dek? Safira Johan. Asal dari? SDN 13 Kampungan. Bagaimana Dek antusias dengan perlombaan ini? Ya, antusias karena budaya Minangkabau ini harus dilestarikan. Jadi Malingka Carano itu apa Dek? Dan sulit nggak Malingka Carano itu? Sedikit sulit. Sulitnya bagaimana? Di pas pembagian yang permulaan, pas menjalin arai tersebut. Tapi tadi Adek berhasil kan? Untuk apa? Tribuners, kali ini kita akan berwisata alam virtual ke Papua, Tribuners. Ada Laut Sarmi, Papua yang menyimpan harta karun dari biota laut yang belum disadari oleh warga sekitar. Di pesisir laut itu juga terdapat biota laut yang langka, yakni siput mata bulan yang masih mudah ditemui. Hal itu membuat warga Papua Sarmi bisa setiap hari gratis menikmati biomata bulan atau dikenal dengan siput mata bulan. Di sepanjang pantai Kampung Sawar,
besar, Sarmi warga setiap sore ini mencari hewan-hewan laut. Dan laut di Sarmi sendiri ini berlangsung menghadap ke Samudra Pasifik dan ombaknya pun cukup besar, namun terhalang dengan hamparan karang di dekat pantai. Sambil bermain air, terkadang anak-anak sekitar ini mencari hewan laut untuk dibawa pulang dan untuk dimakan. Dan untuk tahu keindahan dari pantai ini akan disampaikan rekan kami. Ada Desi Selviani dari Warta Kota. Silakan rekan Desi, informasi Anda. Ya, selamat sore Mufti. Untuk informasi di awal, Sarmi sendiri merupakan salah satu kabupaten di Jayapura yang letaknya itu hampir 300 km dari Jayapura. Dan waktu tempuh bisa 10 jam dengan kendaraan. Karena aksesnya yang jauh dari pusat kota, maka kabupaten ini alamnya cukup asri dan juga masih terjaga. Misalnya saja di wilayah pesisirnya yang merupakan menjadi pekerjaan utama warga di sana. Di situ kita masih bisa dengan mudah menemukan sejumlah biota laut yang bisa dibilang memiliki harga nilai ekonomis yang tinggi di perkotaan, misalnya saja seperti lobster, kemudian juga ada kepiting dan juga ada seafood seafood mata bulan. Seafood mata bulan sendiri biasa menjadi konsumsi warga di saat air laut mulai surut. Di situ warga hanya tinggal mencari seafood yang berada di balik bawah karang-karang daerah pantai di kawasan Sarmi. Dari informasinya, warga sendiri biasa mengkonsumsi seafood itu hampir setiap hari karena saking mudahnya untuk didapat, dan harganya sendiri kalau beli di pasar Sarmi itu cukup murah, kilonya hanya dihargai 30 sampai 50. Sementara dari laporan lipi.go.id disebutkan bahwa sebenarnya ketika keong seafood mata bulan ini sudah langka di kawasan Maluku. Langkanya seafood itu lantaran banyak diburu oleh warga karena cangkangnya itu bisa untuk menjadi perhiasan. Di Maluku sendiri harga per kilo cangkang seafood mata bulan dihargai Rp250.000 hingga Rp400.000. Namun untuk warga Sarmi, keong itu sendiri bisa didapat dengan cuma-cuma dan gratis dari pantai-pantai yang memanjang di sepanjang kawasan desa mereka. Sekian. Baik, terima kasih Desi Solviana dari Warta Kota atas informasi Anda, dan ada juga informasi tambahan dari warga setempat bernama Sarmila Vinaseva. Berikut informasinya untuk Anda. Itu apa sawar? Kampung sawar. Kampung, enggak, nyari apa ini di sini? Lagi cari ikan. Nyari ikan? Iya. Ikan apa? Ikan kecil-kecil kayak gimana? Coba lihat Mama. Oh, biar mata bulan. Ini apa? Keong kah? Iya, biar mata bulan yang di laut. Bisa dimakan Mama? Bisa. Bisa? Iya. Apa? Atau dijual lagi? Hah? Direbus. Untuk makan sendiri? Iya. Rasanya seperti apa? Enak. Makan? Enak. Dapat berapa biji hari ini? Lumayan 20. 20 buah. Oh, namanya apa tadi itu? Keong? Bia. Kalau di sini namanya bia mata bulan. Ini banyak di sini kan Mama? Banyak nyari. Setiap hari Mama nyari bia mata bulan di sini? Setiap hari kalau meti. Hah? Kalau meti. Meti itu apa Mama? Ini air pasang itu. Oh, kalau surut ya. Kalau surut Mama ada di sini. Ada di sini. Kalau pasang juga bisa. Kalau pasang juga bisa. Biasa nyari setiap sore atau seperti apa kah? Setiap hari, kalau memang pasang surut tetap ada saja. Oh, pasang surut tetap ada saja. Ini berarti buat konsumsi. Kalau dijual tak laku kah? Laku juga. Berapa biasanya harganya? Kalau ditaruh sini biasanya 50 atau 30 ribu. 20 buah itu biasanya 50 ribu. Mas sedikit itu kadang tuh dengan ember. Oh, kadang seember. Seember, kalau full tumpuk-tumpuk tuh. Kalau seember berapa kah kalau dijual? Kalau sini biasa jual tuh 30. Seember 30 ribu. Oh, oke. Di pasar ya. Oke. Mam, di pantai ini biasanya ada apa aja Mama? Biasanya kalau di pinggir-pinggir sini, suka. Pinggir pantai sini ada kepiting, ada lobster. Kalau lobster biasa cari pakai jaring. Oh, harus pakai jaring. Bentang jaring di atas batu-batu. Nanti kalau air naik, paginya periksa biasa dalam jaring itu sampai 10-20 ekor. 10-20 lobster? Banyak.
Yang besar-besar gitu. Besar-besar. Oh iya. Tribuners, demikianlah informasi dalam Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.